PLN batubara kan 20% dan kita itu yang paling kritikal adalah memasok juga ke PLTU yang terletak di daerah-daerah remote, Pak Bambang, kan gitu, yang tidak diinginkan oleh perusahaan tambang tentunya. Termasuk juga bagaimana tambang kita membackup untuk PLTU mulut tambang ke depannya. Sehingga menurut saya memang sebenarnya perannya dibutuhkan, sehingga menurut saya peran dibutuhkan, namun dari sisi peta besar BUMN saya nggak tahu peta politisnya pemerintah ingin membubarkan, ya itu masalah lain, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memaknai 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Hasil wawancara ini selain akan kami tayangkan melalui kanal Inspirasi untuk Bangsa, juga akan kami bukukan. Kami sudah bersama dengan Bapak Singgih Widakdo. Beliau adalah alumni UGM yang saat ini menjadi Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) dan sekaligus juga Komisaris PLN Batubara. Apa kabar Pak Singgih? Baik, alhamdulillah Pak Bambang. Senang ini ketemu senior. Apalagi saya temannya Pak Banjar, kalau Bapak nulis di Bisnis Indonesia. Pak Ganjar, Pak Banjar Khairuddin. Oh iya, betul. Ya. Pak, mungkin Pak Singgih bisa cerita, dimulai dari pengalaman kuliah di UGM, kemudian merintis karir, banyak menjadi pengamat, banyak menjadi penulis, luar biasa saya membaca tulisan-tulisan Bapak. Nah, sekarang menjadi Ketua IMEF, Indonesian Mining dan Energy Forum, yang saat ini sedang trending ini pembicaraan mengenai batubara dan migas. Dan sekaligus Bapak juga komisaris di PT PLN Batubara. Silakan Pak. Ditambah satu Pak Bambang, masih ngurusi alumni saya sebagai sekjen keluarga alumni teknik UGM. Oh, FT UGM gitu. Ya, saya sekjennya di Fakultas sekjennya Kadgama, keluarga alumni teknik Gadjah Mada. Jadi bersama Pak Agus Priyatno. Nah, ketuanya ya temannya Pak Bambang. Ya menariklah Pak Bambang. Yang jelas satu, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi juga saya menjawab, kadang kita itu mau berpikir peta kita sendiri, kadang arahnya diberikan arah lain oleh Yang Maha Kuasa kan gitu. Sehingga saat itu kan saya terus terang tertarik masuk geologi karena saya itu waktu SMA hobi naik gunung dan saya yang membuat logo pecinta alam di SMA 3 Negeri Solo saat itu. Sehingga saya melihat wah ini kok menarik kuliah di geologi. Kebetulan juga sebelah rumah itu ada juga alumni geologi angkatan 60-an ya, Pak Basuki Puspoputro kalau mengenal dulu. Dia direktur di salah satu komisaris di El Nusa dan juga direktur di Darwin saat itu. Ini menarik juga dan wah ini kayaknya kerja di minyak dapat dolar, pikirannya masih aja. Nah, ternyata dalam perjalanan yang masuk geologi yang saya nikmati di geologi seperti saya sampaikan tadi dalam jawaban saya, memang karena ini kuliah lapangan ternyata ada ikatan kekeluargaan Pak Bambang. Ini yang saya rasakan dan terbangun sampai saat ini, sehingga saya melihat minimal satu angkatan itu ada, kalau ada satu mahasiswa ya sekarang sudah keluarga ada masalah, kita saling membantu gitu loh, sehingga ikatan itu terbangun sampai sekarang. Tapi kalau cerita uniknya ya tadi Pak Bambang, pada saat lulus itu saya justru tidak menerima ijazah asli,
Namun kan saat itu ingat Pak Bambang, dapat KMI Kredit Mahasiswa Indonesia. Betul, saya juga. Oh iya, sama. Sehingga hanya menerima ijazah kopian, ya mungkin ijazah kopian itu yang untuk bekerja, terus 6 tahun setelah nikah baru lunas gitu loh. Sehingga seolah SD bertanggung jawab terhadap kredit mahasiswa ini yang menarik. Sehingga dalam perjalanan ya terus saya kerja di minyak, terus dari pagi sampai sore bukan dunia saya gitu Pak, mencari pekerjaan terkait batu bara, terus akhirnya kerja di tambang batu bara. Namun demikian saya selalu meletakkan bahwa kecintaan saya bukan pada sebatas profit and loss korporasi itu Pak Bambang, tapi saya lebih mengangkat kepada keperhatian masalah industrinya secara makro, sehingga itu yang menjadikan atau menggiring saya untuk selalu menulis. Sehingga saya kalau kegelisahan itu saya letakkan sebatas level korporasi saya hanya bicara loss profit. Mungkin saya belajar sama Pak Bambang kan dulu banyak di partai di mana, sehingga setelah saya concern terhadap kepentingan yang lebih besar pada level industri, itu muncul berbagai kegelisahan yang saya tulis dari sejak Bisnis Indonesia sampai sekarang di beberapa tulisan di Kompas. Dan dulu mungkin masih menjadi kebanggaan, sekarang malu ya, dulu di bisnis tulisannya penulis alumnus Teknik Geologi UGM, kayak sok-sok besar-besar ya. Sekarang kan nggak menyebut itu, tapi dulu sempat menyebut itu. Tapi sewaktu mahasiswa kan juga sudah nulis ya, dulu ada itu koran apa Pak Bambang, koran Kedaulatan Rakyat, terus saya nulis terus saya nulis Gempa Bumi di apa dulu ada tabloid Mutiara ya, punyanya Suara Pembaruan ya salah. Iya betul. Ya itu saat mahasiswa sudah di Jakarta. Nah dari perjalanan itu terus Pak mengalir terus sampai waktu itu jadi pengamat, terus sering dilibatkan diskusi dengan ini Pak Bambang dengan PLN, sehingga saat saya diminta Pak Rudi Antara ya waktu itu masih Wadirut PLN, gimana Pak dengan Pak Singgi, saya bilang ya kalau saya mengusulkan membentuk itu PLN batubara Pak, karena waktu itu harga nggak diatur, kenapa PLN tidak memiliki tambang dan harga menjadi bebas antara pemilik tambang dengan PLN, sehingga tidak salah bahwa kita memiliki tambang atau bisnis tambang. Akhirnya saya membuat blueprint ya, bisnis pertama kali untuk PLNBP, terus dilanjutkan dengan IUS saat itu, terus saya ditawarin komisaris, saya merasa wah belum pas lah saya di BUMN, terus ditawarin Pak Nur Pamuji saat itu, Pak Singgi jadi komisaris di sini ya. Halo, ya Pak Singgi. Itu seberapa besar size dari PLN batubara itu? Cukup signifikan nggak untuk menentukan kebutuhan batubara PLN? Dari sisi saat itu menentukan Pak, tapi dalam progresnya terjadi beberapa perbedaan pendapat ya. Kalau saya melihatnya kan tetap diperlukan pada saat itu karena pemerintah belum menetapkan kebijakan terkait dengan pemeliharaan terhadap pasokan batubara di dalam negeri. Namun kan ini setelah kita menghadapi krisis sehingga kan mau tidak mau semua harus harus mengakomodir dulu pasokan prioritas kepada dalam negeri, dan ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020 ya, di mana di pasal 5 dikatakan bahwa pengelolaan batubara lebih diletakkan pada kepentingan domestik terlebih dahulu, dan akhirnya di sini muncul dua hal. Satu, ketetapan pemerintah terhadap harga batubara di dalam negeri ditetapkan sebesar $70 Pak per metrik ton ya untuk listrikan umum, dan untuk semen dan pupuk 90. Kalau memang dia sudah memiliki kontrak harus memenuhi, kalau dia akan ekspor tidak akan bisa karena akan ada dilarang ekspornya. Toh kalau ekspor pun harga ekspor dikurangi 70, seluruhnya menjadi revenue ke pemerintah gitu. Yang kedua, kalau tidak mempunyai kontrak dalam sisi kualitas ya dia membayar
dana kompensasi Pak Bambang gitu. Pada PLN batubara kan 20% dan kita itu yang paling kritikal adalah memasok juga ke PLTU yang terletak di daerah-daerah remote Pak Bambang kan gitu, yang tidak diinginkan oleh perusahaan tambang tentunya. Termasuk juga bagaimana tambang kita membackup untuk PLTU mulut tambang ke depannya. Sehingga menurut saya memang sebenarnya perannya dibutuhkan, sehingga menurut saya peran dibutuhkan, namun dari sisi peta besar BUMN saya nggak tahu peta politisnya pemerintah ingin membubarkan, ya itu masalah lain Pak Bambang. Sehingga tadi saya juga tidak mudah menjawab pertanyaan Pak Bambang di nomor 6 ya, karena bias nanti saya sebagai komisaris saya bicara seperti itu. Namun intinya kalau saya melihat bahwa sejauh pemerintah telah membackup dengan kebijakan yang kuat dalam melindungi kebutuhan PLN, saya yakin akan baik, dan peran PLN batubara bisa aja nanti diperkecil. Namun intinya kan tujuannya saya pun bergabung kan bukan tujuan personal mencari opportunity saya sendiri, tapi lebih kepada membantu bagaimana keandalan suplai ini dapat terjamin Pak Bambang. Sehingga komunikasi saya selama di komisaris dengan pihak pemerintah itu menjadi intensif sekali gitu untuk mengamankan pasokan itu. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan. Ya, nah sekarang dengan harga yang begitu bagus, apa malah nggak sayang Pak kalau misalnya dilikuidasi atau dibubarkan? Kalau memang peran batubara dalam negeri dianggap cukup, ekspor kan bagus. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan swasta yang mulai bangkit lagi, membangkitkan perusahaan-perusahaan yang selama ini tidur, Pak. Ya, memang fenomenanya kan ini Indonesia itu unik Pak Bambang. Selama otonom kan berbeda dengan negara lain, tumbuhnya perusahaan itu kan lebih kepada perusahaan besar, karena mining itu kan Pak Bambang tahu juga kan bahwa mining itu perlu investasi besar, perlu perlu long term ya, bisnis gitu ya. Namun dengan otonom kan kita lebih didorong dengan perusahaan IUP kan Pak Bambang, skala kecil lah, menengah kecil, dan bahkan itu ribuan itu. Sehingga memang dengan harga seperti ini, dulu awalnya seperti saya sampaikan tadi bahwa awalnya itu sebelumnya kan saat pemerintah dalam hal ini Dewan Energi Nasional kan presiden ketuanya sendiri dibantu dengan 7 menteri dan 8 pemangku kepentingan, baik kepentingan lingkungan, kepentingan industri, kepentingan energi dan pendidikan segala, itu kan semestinya kan di Perpres itu di dalam Rencana Umum Energi Nasional itu kan batu bara sebatas ditetapkan 400 juta kan Pak Bambang di tahun 2017, Perpres itu 2019 dikelola. Namun kan bersamaan otonom bergerak, begitu tambang banyak, pemerintah sudah tidak mengontrol. Nah, saat itu akhirnya larilah ketidakseimbangan antara batu bara sebagai energi dan komoditas. Nah, di sisi lain kita juga tahu bahwa kita membutuhkan batu bara cukup tinggi kan saat 10.000 megawatt dan terus 35.000 megawatt. Ini sebelum transisi terjadi Pak Bambang ya, peta transisi, sehingga pendanaan PLTU dengan mudah didapatkan baik oleh PLN maupun oleh IPP sendiri. Sehingga sekarang begitu harga lah. Awalnya Pak Bambang ini kejadian benar pada saat tahun 2008, saya ingat sekali itu saya Citibank mau Bloomberg salah menebak juga, karena kan batu bara itu pada dasarnya less elastis. Pertumbuhannya 2-3%, karena pertumbuhan ekonomi berapa persen, pertumbuhan listrik berapa persen, akan ketahuan PLTU yang dibutuhkan, perencanaan terhadap engineering procurement contraction jelas, sehingga pasarnya less elastis 2-3%. Tahu-tahu batu bara menjadi paper trading ya Pak Bambang, komoditas naik 24%. Saya ingat sekali pada saat awal 2009 itu mestinya harga 90 menjadi 124. Dan saya ingat waktu Pak Rudi Antara ketemu saya berdua, Pak Singgih, tolong bikin analisa dong siapa yang supaya harga, wah saya nggak bisa Pak, yang menganalisa itu orang yang punya duit gitu loh Pak Bambang, karena ini bukan mekanisme supply demand gitu loh. Bapak sebagai orang yang pengalaman di bisnis, Bapak lama di Raja Wali, mungkin Pak Bambang kan jelas kenal Pak Rudi ya, itu
memutuskan batu bara, ya sudah Bapak putuskanlah dengan rasa sen bisnis Bapak. Akhirnya diputuskan batu bara di September 2008 itu harga pada level 137 Pak indeks. Terus akhirnya harga itu turun menjadi 70 di Desember dalam 3 bulan, sehingga turbulensinya menjadi nggak jelas gitu loh. Sehingga itu kejadian itu di 2008 tanggal 3 Juli batu bara pada level 190,95 itu saya pikir juga tertinggi Pak Bambang. Tapi ternyata kejadian kemarin dengan kondisi transisi Cina, kondisi cuaca, terus disruption ya terhadap kapal gitu, logistik supply chain, itu batu bara sempat menyentuh 250,98 itu di Oktober. Dan itu saya pikir juga udah berhenti Pak Bambang. Ternyata ada perang Rusia ini, batu bara naik lagi kan sampai di atas 300, bahkan kemarin menyentuh mau mendekati 400 itulah. Pertanyaan saya satu kan, lah ini kan satu memang kebutuhan domestik. Kemarin kan kejadian awal sebelum kebijakan ini ada kan akibat disparitas seperti pertanyaan Pak Bambang, disparitas harga yang tinggi sehingga orang tidak tertarik ke domestik kan. Tapi yang menjadi masalah kondisi saat ini kalau sampai batu bara domestik tidak dapat, kan biasanya kayak seperti dulu digantikan gas dan minyak kan gitu Pak Bang. Namun demikian gas dan minyak pun sekarang juga kondisi yang tidak mudah, baik dari sisi fisik barangnya maupun harganya, sehingga menakutkan kalau sampai terjadi pemadaman listrik yang efeknya bukan masalah keuangan ya, tapi lebih kepada aspek politisnya yang dihindarkan kan. Sehingga sekarang dengan pemerintah sudah menetapkan harga 70 dan memutuskan capman terhadap denda penalti sehingga domestik aman. Cuma kesempatannya kembali lagi, dengan harga tinggi, negara tertekan ya kesempatan untuk ekspor. Cuma saya wanti-wanti, baru tadi malam jam 10 lah saya WA-an dengan Pak Dirjen, Pak Ridwan Jamaluddin. Tolonglah jangan dinarasikan sebagai bisnis opportunity. Ya udah kirim, kalau di opportunity kan kok kita melihat ribuan orang meninggal, mayat bergelintangan perang, terus kita melihat itu sebagai opportunity, sama saja perusahaan meninggalkan humanity-nya, saya bilang gitu. Ini yang menurut saya sesuatu yang saya rasakan antara opportunity terhadap humanity, bagaimana kita memandang opportunity itu. Semestinya juga Pak Bambang, kemarin saya analisa, harga itu malah turun Pak Bambang semestinya, karena Cina bisa memasuk di sisi timur, bisa masuk ke Cina, karena Cina itu termasuk besar impor batubara dari Rusia. Kalau South Africa lebih konservatif lah. Tapi ternyata begitu Eropa enggak, kan otomatis lari ke Cina. Saya pikir ini akan turun dan kita menjaga potensi pasokan kita ke Cina dengan G2G discussion lah antara pemerintah Indonesia dengan Cina. Itu catatan saya. Namun demikian saya tidak terpikir ternyata terhentinya itu akibat perbankan Pak Bambang. Perbankan dari Cina yang tidak bisa impor ke Rusia. Ya, ini yang mengakibatkan adanya potensi harga jadi naik. Tapi menurut saya bukan healthy price lah gitu loh, malah jelek sekali sebenarnya, nanti dampaknya juga akan kemana-mana gitu. Ya. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan. Jadi kesimpulannya turbulensi ini belum bisa terbaca, Pak ya? Apakah menurut saya belum bisa jelas bahwa turbulensi itu akan menurun sesuai dua hal, sesuai dengan kondisi stabilitas politik. Sehingga kalau perang Rusia dan Ukraina itu relatif berhenti, tentunya pasokan relatif menjadi lebih aman, turbulensi akan sedikit menurun, satu. Yang kedua, turbulensi itu tidak lebih akan terjadi di saat keputusan transisi dilakukan. India ekspor dasarnya itu kan dua, karena Eropa sudah mengurangi batubara, ekspor sebatas dari Kolombia, South Africa, dan Rusia tersebut, tapi yang banyak kan pasar Pasifik. Nah, kalau kita melihat India, dia ingin meningkatkan produksinya karena kebutuhannya akan ditingkatkan menjadi 1,08 miliar. Demikian Cina juga sudah mengatakan bahwa dia akan meningkatkan produksi sampai 4,3. Setelah itu tahun 2026 dia akan flat.
bersamaan dengan keputusan ke-14 Partai Komunis untuk transisi, karena peak transisinya kan dia peak emisinya kan di tahun 2030, dia mengharapkan 2026 akan flat, sehingga kalau kita melihat Cina di tahun 2026 akan flat dan India juga nanti akan mampu memperbesar produksi dengan segala constraint yang ada yang tidak mudah juga, itu nanti di next 4 tahun itu mungkin turbulensi relatif akan bisa terkontrol, Pak Bambang, tidak seperti ini. Sehingga ada dua, satu masalah Ukraina perang sendiri, stabilitas internasional, yang kedua masalah terhadap pemetaan transisi energi dari kedua negara ini. Karena Cina dan India itu 54%, Pak Bambang, pasar ekspor batubara Indonesia paling besar kedua negara ini. Ya. Hidup lebih asik pakai Livin. Semua ada di Livin. Hidup lebih asik pakai Livin. Hidup lebih asik pakai Livin. Baik, sekarang yang mungkin tidak terlalu menjadi wacana itu bahwa batu bara low kalori yang selama ini kurang begitu diperhatikan, sekarang mulai dihidupkan kembali karena ada potensi untuk gasifikasi dan sebagainya. Apakah dalam pasar internasional itu juga termasuk yang yang menarik untuk diperdagangkan itu? Kalau saya melihat tidak, Pak. Ini menurut saya melihat lebih kepada masih bukan wacana ya. Memang sudah direalisasi dengan kemarin groundbreaking terhadap PTBA. Tapi yang jelas satu, Pak Bambang, memang awalnya dulu ada istilah low rank dan high kalori, low kalori kan gitu. Tapi bahkan di dalam akademisinya kan memang ada yang namanya antrasit, subbituminous, bituminous, bahkan dibagi lagi bituminous A, B, C sampai ke liquid. Namun demikian dengan perkembangan teknologi itu tidak ada hubungan sekali orang bicara low kalori, high kalori, Pak Bang. Makanya dulu ada istilah PLTU 10.000 megawatt pertama memakai low rank kan gitu. Akhirnya bahasanya sekarang bukan bahasa kalimat lah kata, tapi lebih kepada bahasa angka energi, sehingga seberapa besar energinya kan gitu. Sehingga apa? Sehingga sekarang karena teknologi semuanya bisa membara di jenis apapun, kualitas apapun, baik dari lignit sampai antrasit, itu tentunya semua dengan teknologi bisa dibakar. Yang kedua, low rank memang kita melihat kalau dari sisi low rank, memang ini lebih kepada keekonomian lah. Saat batu bara PLTU, karena kan pengguna terbesar batu bara kan PLTU lah. PLTU itu memanfaatkan kan lebih kepada kalau saya bicara bukan loreng tapi lebih kepada batu bara dengan kalori 4.200 sampai 5.000-an sebatas itu, sehingga sisanya memang tidak dipakai. Nah, dengan teknologi sekarang akhirnya dimanfaatkan Pak Bambang dengan gasifikasi, dengan mau liquefaction maupun gasifikasi, termasuk DME kemarin. Dan ini sebenarnya hal yang lama, karena Pak Bambang tahu juga kan di Sasol South Africa ini sudah lama Pak Bambang. Bahkan dia kan sudah sampai sehingga saya 1.600.000 barel ya per hari untuk sintetik, gas sintetik dan oil sintetik dari South Africa. Dan ini terbangun akibat kemauan politis atas embargo ya tahun 73 ya Pak Bambang ya. Kan gitu, sehingga jalan. Sehingga kemarin akhirnya memang pertama satu didorong oleh Pak Jokowi sendiri yang menginginkan agar bahan mentah untuk dikurangi, sehingga Pak Jokowi juga menginginkan adanya blueprint atau master plan terhadap pelaksanaan di batubara menjadi DME. Lantas saya kebetulan bertiga juga sempat ketemu Pak Menteri, kita diskusi dan Pak Menteri juga sudah mengusulkan di dalam Grand Strategi Energi Nasional bahwa ada perusahaan ini kan ada perusahaan yang PKB 2B yang akan habis seperti Pak Bambang baca itu KPC, Arutmin, habis dia dari PKB 2B menjadi IUPK, izin usaha pertambangan khusus, itu harus melakukan peningkatan nilai tambah. Bahkan di dalam undang-undang kan dikatakan peningkatan nilai tambah seperti gasifikasi liquefaction yang disampaikan Pak Bambang tadi, itu menjadi mandatori dari perpanjangan perusahaan besar PKB 2B menjadi IUP. Dan untuk IUPK yang kecil itu hanya opsional gitu lah. Kalau kita melihat petanya pemerintah, itu rencana akan menambah 32 dari 8 perusahaan
katakan nanti 6 lah sampai tahun 2030 itu akan menambah pasokan sejumlah 30 juta per tahunnya. Karena satu perusahaan seperti Bukit Asam kemarin menjadi DME itu diperlukan 6,5 juta Pak Bambang. Sehingga kalau 6 anggap aja sampai 38 atau 40 juta. Cuma masalahnya bicara DME bukan bicara masalah teknologi tapi lebih bicara masalah keekonomian. Sehingga kemarin dari PTBA itu juga terus terang saya diskusi dengan direktur utamanya menyampaikan bagaimana keputusan terhadap harga batubara, bagaimana keputusan itu menjadi hal yang tidak mudah. Kebetulan untuk PTBA kan satu BUMN ya Pak Bambang ya, lokomotifnya, yang juga off-takernya kan Pertamina BUMN juga, sehingga relatif mudah. Tapi begitu ini diimplementasikan ke swasta, tentunya swasta menginginkan tambahan, bukan hanya sekedar royalti 0% untuk batubara yang dimanfaatkan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, namun minta tambahan terhadap kebijakan fiskal polisi dan non fiskal polisi yang lain gitu. Ini yang menjadi, sehingga menurut saya lebih kepada keekonomian aja Pak Bambang. Tapi bahwa pertanyaan Pak Bambang batubara rendah akan bisa dimanfaatkan, ya. Tapi seberapa besar antara dimanfaatkan dengan seberapa besar produksi, bagaimana mengelola produksi terhadap mengelola ekspor. Sehingga kalau saya melihat tetap Indonesia itu akan harus mempunyai PR berat adalah mengelola pertumbuhan produksi, mengelola komunikasi pusat dan daerah, karena itu ditarik ke pusat, dan mengelola komunikasi G2G dengan negara importir. Kalau begitu, saya pernah menyampaikan ke Pak Pemerintah langsung, Pak Dirjen, kita perlu membuat tim. Begitu nanti Cina tidak impor, itu kita berat di saat produksi kita tinggi, dan kita dalam negeri relatif hanya 25%. Pak Bambang mau tarik sampai next 10 tahun pun paling produksi di dalam negeri, kebutuhan dalam negeri hanya 20-30% dari produksi. Sehingga menurut saya memang begitu ada keputusan transisi dari negara lain, tentunya kan tidak bisa dilakukan B2G Pak Bambang ya, skala korporasi kepada negara. Sehingga diperlukan tim komunikasi G2G untuk mengelola potensi ekspor kita ke negara-negara importir, khususnya China dan India yang menguasai 50% market share ekspor kita Pak Bambang. Gitu Pak Bambang. Saya sedikit saja untuk klarifikasi. Ya. Kan tadi produk batubara itu kan ada gradasi yang mulai tadi kalori di bawah 4.000 sampai yang di atas 4.000. Jadi berarti kan ada perbedaan harga, Pak. Nah, kalau yang sering diwacanakan itu harga yang mana tuh, yang misalnya sampai tadi hampir menyentuh 400 dan sebagainya itu? Oh, ya, jadinya gini Pak Bambang, dalam indeks itu ada ketentuan. Indeks batubara internasional pasar itu ditentukan dengan kalori itu 6.322 Pak Bambang. Kalau kita atau 6.700, metode analisis ada dua Pak Bambang. Angka 6.700 hydride basis sama 6.032 dry extrusive itu sama, equal. Tapi biasanya dipakai extrusive. Nah, Indonesia kan kayak PLN memakai 4.600. Lah bicara yang Pak Bambang sampaikan, bicara harga internasional itu diletakkan pada indeks 6322 Pak Bambang. Sehingga kalau harga kita katakan PLN 4.600 ya 4.600 dibagi 6322 kali 400 ketemu harga. Terus ada 3 poin lagi. Poin sulfur dibatasi 0,8%, poin es abu dibatasi 15%, dan poin TM total moisture kandungan air dibatasi 25%, sehingga nanti akan memengaruhi harga. Pak Bambang kayaknya kalau mau masuk ke bisnis batubara menarik ini. Kami mahasiswa Raja
Enggak, saya malah lebih jauh dari Pak Singgi. Saya pengamat aja kan awam sekali. Jadi ya coba aja karena banyak wawancara lama-lama makin paham juga. Tapi yang paling menarik satu Pak Bambang yang masuk di batubara itu menurut saya yang nggak enak. Satu, semua terlibat batubara dan orang kaya kok yang lebih tidak tahu batubara jadi kaya, yang kita tahu dari awal nggak kaya kan gitu. Terus artis pun memiliki tambang, sehingga kalau kita bekerja atau ditanya, wah suami kerja di batubara, wah pasti kaya. Lah ini yang bikin rusak menurut saya image batubara. Dan kalau saya sudah mengatakan ke Pak Dirjen juga, ini jangan sampai muncul di media orang kaya karena batubara. Orang kaya karena sumber daya alam kan menyakitkan ya Pak Bambang menurut saya ya. Kan gitu. Ya mestinya bisa terkontrol lah di ruang publik itu. Bagi kami mahasiswa Raja Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan. Baik, nah sekarang batu bara seperti ini, kemudian minyak dan gas bumi, harga internasionalnya juga saya kira sudah sangat merepotkan untuk Indonesia yang mengimpor besar sekali. Nah, terus ke depan PLN ini sebenarnya seperti apa, Pak? Apa bisa mengejar itu substitusi energi yang diprogramkan itu? Menurut saya ya masalah mengejar masalah on time, tapi yang jelas bahwa kita telah sepakat kan Pak Bambang, karena kan kita telah meratifikasi, bahkan di Glasgow kemarin kan kita juga meratifikasi. Cuma India aja yang hebat, yang dia akhirnya sepakat kan, ini satu dulu yang sepakat bahwa semua tidak akan melakukan phase out kan, karena waktu phase out itu kalau memang phase out kan dibutuhkan dana besar ya Pak Bambang ya, karena kita kalau mau mematikan PLTU-nya ada kan tentunya kan ini yang menjadi berat. Yang kedua, kita juga masih dihadapkan terus terangan dengan kondisi take or pay ya, karena pada saat kita membangun 10.000 megawatt, sekarang 35.000 megawatt dan itu belum selesai. Di saat bersamaan kita dulu proyeksikan pertumbuhan ekonomi 7% dan kebutuhan listrik 12%, ternyata kan kita kontraksi ya Pak Bambang. Sehingga kan demand listrik kan kita sangat berat. Demand listrik sangat berat. Di sisi lain kita dituntut untuk transisi energi, untuk zero emission di tahun 2060. Di sisi lain daya beli masyarakat turun, sehingga kan ada dana kompensasi ya Pak Bambang, untuk yang 450 megawatt gratis, untuk 900 megawatt kan 50%. Sehingga memang PR pertama yang dihadapi adalah satu, ini bagaimana mengelola ekses dari power ini. Tapi di sisi lain juga dituntut terhadap transisi yang tahun 2060. Nah, transisi sendiri kan kalau di sisi batu bara kan milestone pertama adalah mematikan subkritikal ya 1 gigawatt. Terus 1 gigawatt itu equal dengan kurang lebih 4.500 sampai 4,5 juta sampai 5 juta per tahunnya Pak Bambang. Sehingga sampai nanti tahun 50 itu PLTU yang sekarang dibangun PLTU dengan super ya di ultra super critical itu juga akan dihentikan, sehingga total itu bisa menjadi akan terhempas kalau batu bara PLTU sudah ada sekitar 190 juta di tahun 2050-an Pak Bambang. Namun dengan kondisi saat ini ya seperti Pak Bambang tadi tidak mudah. Satu, dari sisi keuangan PLN dia masih mengharapkan mengharapkan untuk subsidinya dari pemerintah. Kedua, dana kompensasi ya untuk listrik yang di bawah. Tidak mungkin juga kita menaikkan biaya pokok kan, misalnya kita langsung kita bebankan kepada masyarakat dengan kondisi ekonomi saat ini. Sehingga peta apakah renewable itu bisa mencapai 23% di tahun 2025 ya kita harapkan tetap akan jalan. Bahkan kemarin kan pemerintah telah menetapkan membuat Kepres di mana net metering ya yang untuk solar energi yang awalnya setiap ada solar energi yang kita jual dari rumah tangga ke pemerintah itu dihargai 0,65 kan sekarang 1:1, sehingga nanti juga akan membuat potensi PLN sendiri ini ketakutan juga gitu. Tapi dengan kondisi
Rusia saat ini semua kayaknya petanya menurut saya berubah ya. Kemarin saya sempat telepon teman yang ada di Norwegia, dia pun yang awalnya juga ingin lebih memperbesar PLTA air, ternyata airnya juga sedikit banyak beku karena musim dingin. Terus dia potensi minyaknya tetap akan dikembangkan. Jerman pun juga akan mengembangkan batu bara, tetap akan menjaga. Nah, tapi dengan kondisi itu transisi kan menjadi mudah. Apalagi Indonesia kan sudah tegas bahwa dia itu kita akan melakukan transisi tepat waktu kalau ada bantuan pendanaan asing kan Pak Bambang ya. Bahkan sampai 100 miliar US. Waktu saya tanyakan dananya ada di mana pun tidak mudah menjawab dananya di mana gitu loh. Tapi yang jelas dana itu lebih tersupport dari negara-negara Eropa. Tapi dengan kondisi ini tidak mudah. Sehingga pertanyaan ke Pak Bambang sangat logis bahwa kondisi ini akan memberatkan PLN. Satu, dari sisi batu bara masih diuntungkan, dapat terkontrol. Pemerintah punya tugas menjaga disparitas ini agar tidak mengganggu suplai pasokan dalam negeri, tapi harga sudah terkontrol 70, Pak. Yang kedua, penggunaan sebagian besar PLTU minyak ini yang tidak mudah. Kadang bukan masalah harganya, Pak Bambang. Mencari gas pun pemasok juga lebih baik diekspor. Ini juga jadi masalah. Yang ketiga memang pemerintah dengan ekses ini mau melakukan negosiasi take or pay-nya PLTU, tapi mau negosiasi, saya pernah juga rapat dengan Pak Darmo, waktu itu sebelum jadi Pak Dirut, dengan Pak Dirut, ya negosiasi tidak mudah juga karena pihak lender juga terkena COVID kan Pak Bambang. Bukan seperti dulu negosiasi kita bangun melalui tim presiden gitu, kita bangun dengan keputusan presiden terhadap tim negosiasi, tapi ini masalahnya kita sekedar bicaralah bagaimana sama-sama meringankan beban yang ada, karena pihak lender maupun pihak kita sebagai pemilik pembangkit juga sama-sama menghadapi masalah ekonomi masing-masing gitu loh Pak Bambang. Ini yang itu memang tidak bisa dihindarkan Pak Bambang, memang harus dihadapi oleh PLN. Ya, baik. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan. Pak Singgi, sekarang kita kembali ke PLN batubara ya. Kalau menurut saya sih di dalam posisi seperti ini mungkin masih diperlukan gitu ya kehadiran PLN batubara. Cuma pertanyaan saya begini, sebenarnya secara objektif seperti apa sih Pak keadaan perusahaan ini? Saya pikir sih pasti untung dengan situasi harga seperti ini. Gimana Pak? Kalau perusahaan ini untung, Pak, tapi untungnya bukan dalam konteks Pak Bang, konteks harga besar seperti ini. Untungnya dalam konteks kita dua hal. Satu, konteks bukan margin, tapi kita mengamankan untuk PLTU yang remote ya, yang bahkan dikirim dari tracking, sehingga kita tidak bicara keekonomian, tapi bicara keandalan pasokan listrik. Yang kedua, pelaku menjual batu bara ke PLN kan tetap 70 Pak Bambang, bukan dasar ekspor. Sehingga kita hanya mendapatkan margin sekitar 2,5-3% itu. Tapi yang jelas seperti Pak Bambang statementnya tadi bahwa untung Pak Bambang, tapi untungnya itu basis terhadap margin. Bukan mencari keuntungan, sebenarnya kita lebih diletakkan saat itu untuk menjadi perpanjangan tangan dalam menjaga keandalan suplai, Pak. Karena kan tidak mungkin waktu itu holding harus bicara dengan berbagai PLTU, berbagai tambang skala kecil seperti itu. Atau kita punya kerjasama dengan tambang kecil dikelola holding, kan holding terlalu besar. Tapi dengan konsep rencana pemerintah melakukan holding terhadap subholdingnya, ini petanya nanti apakah ada subholding power, subholding transmisi kan gitu. Ini saya juga tidak tahu nanti arahnya mau dibawa kemana, dan tidak tepat saya mengomentari apa yang saya sebagai komisaris di mana holdingnya juga peta lain Pak Bambang ya. Namun yang jelas bahwa PLN batubara itu keberadaannya itu bukan dalam kondisi buku merah gitu loh Pak Bambang. Sehingga memang seperti Pak Bambang bahwa ini dilakukan karena ada kepentingan strategis
dan PLN batubara dibuat itu untuk mengamankan ketahanan, dari sisi keuangan juga tidak rugi, memang untung. Bahkan bulan Januari ini kemarin kita baru rawas waktu itu malah produksinya kan kita juga naik, mestinya targetnya naik 32% Pak Bambang, sehingga keuntungan juga masih cukup besar. Atau keuntungan dikembalikan kepada PLN kan Pak Bambang. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Ya, Secara nasional. Ya, nah, cuma Ya. pertanyaan tambahan saya begini. Jadi produk dari PLN batubara itu seluruhnya untuk pasokan ke PLN. Jadi tidak memungkinkan bisa ekspor misalnya, atau sebenarnya punya potensi bisa untuk melakukan ekspor. Punya potensi bisa saja Pak Bambang, karena satu dari sisi kita juga memiliki tambang. Namun demikian kan awalnya kita memang satu mendapatkan, kalau namanya perusahaan PLN batubara memiliki izin usaha pengangkutan penjualan, itu memang saat itu kita ditujukan untuk kepentingan membackup PLN itu dulu Pak Bambang. Karena kalau kita mencari untung kan tidak sesuai dengan misi pertama itu. Sebenarnya PLN itu sebenarnya pemasok itu bukan PLN batubara saja Pak Bambang. Ini kan yang menjadi kemarin salah di ruang publik adalah satu, bahwa ada PLN batubara, ada Arta Daya Kualindo, anak perusahaannya Indonesia Power ya, sebagai sister company-nya PLN, ada PJB langsung juga, Pembangkitan Jawa Walui kan sama dengan equal dengan Indonesia Power, kan ada dua PJB dan Indonesia Power dulu, PJB 1, PJB 2, terus sama IPP langsung. Sehingga PLN batubara itu juga support untuk PLN dan support untuk IPP Pak Bambang yang kurang batubara. Sehingga memang menurut saya keberadaan tetap diperlukan, namun saya tidak akan berkonflik dengan keputusan holding yang diambil kan Pak Bambang, karena kita kan sebagai anak perusahaan PLN sendiri punya peta besar, tapi pentingnya saya satu, bagaimanapun agar keandalan pasokan untuk energi primer, khususnya keandalan pasokan untuk PLTU tidak terganggu itu. Sehingga intinya bukan masalah, saya melihatnya bukan kembali lagi masalah PLN batubara ada atau tidak, karena saya termasuk yang paling sedih karena termasuk founder ya dulu yang membuat pertama kali. Namun saya lebih meletakkan pada selama sejauh keandalan pasokan itu terjamin, disitulah menurut saya lebih merasa happy lah, bisa senyum. Tapi begitu keandalan tidak, Ya. itu melihat kegelisahan sendiri, Pak Bambang. Ya, gitu. Ya. Bagi kami mahasiswa Raja Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan. Baik, menarik sekali, sayang sekali waktu yang tidak memungkinkan, tapi lain kali kita bisa berdiskusi lebih dalam. Tapi saya ingin kembali ke UGM, Pak. Dengan setelah sekian lama ya menjadi alumni terjun di masyarakat, kan perubahan itu luar biasa. Nah, Ya. kalau begitu kan berarti mereka yang sekarang sedang belajar juga harus dipersiapkan ke depan, mungkin persoalan juga berbeda lagi. Nah, ini kalau saran Pak Singgi Widakdo apa? Kalau saya satu, Bambang, kalau kita memetakan teknologi, ya seperti Pak Bambang tadi, tidak mudah memetakan definisi ke depan. Bisa jadi apa yang kita definisikan menjadi salah juga kan ke depan. Sehingga tantangannya berubah dengan cepat. Tapi
bahwa kita akui bahwa negara itu kan terus disrupt ya. Disruptnya kan semua aspek Pak Bambang ya, termasuk pendidikan. Bahkan kemarin saya juga sempat diskusi dengan Pak Prof. Panut ya, berdua gitu ngobrol-ngobrol. Prof. Panut juga bilang ini pendidikan dengan pola online ini kadang juga tidak bisa menciptakan ikatan ya Pak Bang, ikatan emosionalnya ini tidak terbangun lah. Di sisi lain saya melihat seperti saya sampaikan tadi bahwa ada teknologi virtual ya, reality itu yang kayaknya juga merubah nanti ke depan bagaimana potensi pekerjaan mahasiswa ini menjadi pemetaan yang berubah, sehingga saya melihat kok Pak Bambang akhirnya saya tidak lebih meletakkan sisi ranking, kita bangga ranking, tapi saya kembali lebih berkeinginan bahwa satu dengan sivitas akademi dengan puluhan ribu, bahkan kalau di teknik sendiri ada 43 ribuan ya alumni, kalau UGM mungkin ada sekitar 260 ribuan lebih mungkin ya alumni, itu saya lebih meletakkan bukan kepada aspek kebanggaan sisi rankingnya, tapi bagaimana kita bangga terhadap kontribusi itu. Sehingga menurut saya kok sisi budaya, sisi akhlak alumni itu menjadi sesuatu yang harus dikedepankan, Pak Bambang. Kalau kita menjawab teknologi kok rasanya kok apa yang kita sampaikan bisa jadi besok kita koreksi, karena kecepatan teknologi itu kan tepat sekali dari kalau kita kan 1 2 3 4 mungkin dia dari tidak ada menjadi ada, dari 0 menjadi 1 kita dari 1 2 3 4 itu, sehingga memang tidak mudah. Sehingga menurut saya kok saya lebih senang meletakkan bahwa UGM itu harus tetap ada pada koridor seperti yang saya sampaikan Pak Bambang, ke himne lah, Gajah Mada selalu menjunjung bakti kami kepada Ibu Pertiwi itu, terus akhlak itu, sehingga basic sekali filosofi itu yang menurut saya dengan tekanan, dengan disrupsi teknologi, dengan kekuatan alumni, dengan komitmen, dengan jiwa yang relatif terbangun baik, itu menurut saya akan bisa menyelesaikan masalah ke depan Pak, menurut saya ya. Baik, terima kasih. Pak Bambang lebih pengalaman Pak Bambang kan lebih pengalaman di DPR, di PD. Enggak, ini ya kita mengamati aja banyak hal gitu ya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Pak Sigi Widakdo, Ketua Indonesian Mining and Energy Forum IMEF, dan sekaligus juga Komisaris PLN Batubara. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bambang. Sampai ketemu. Assalamualaikum.